Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang irisan bidang ya. Yang pertama ini membahas tentang irisan bidang pada kubus. Nanti untuk pertemuan berikutnya irisan bidang pada limas gitu ya. Materi ini mungkin sudah tidak asing lagi karena waktu SMA ya kita sudah belajar ya. Saya ingat saya itu irisan bidangnya sudah ya, sudah pernah ya waktu SMA ya. Halo, halo, sepi. Oke, mungkin lupa ya, enggak apa-apa. Dalam, Pak. Nggih, Pak. Sudah pernah ya irisan bidang ini ya, waktu SMA kayaknya ya. Saya ingat saya dulu waktu sekolah. Kalau dulu saya sekolah SMA ini materi ini di kelas 2 mungkin ya. Tapi kalau sekarang saya nggak Dulu tahu. saya kelas 10, Pak. Oh, berarti ada perubahan kurikulum ya. Oke. Jadi irisan bidang, jika suatu bidang datar memotong suatu bangun ruang, maka akan diperoleh bidang irisan. Ya. Suatu bidang yang memotong bangun ruang maka perpotongannya disebut bidang irisan. Untuk menentukan irisan bidang dengan bangun ruang dapat digunakan tiga cara. Ya. Yang pertama sumbu afinitas, kemudian perpotongan bidang diagonal, dan perluasan bidang sisi. Ini ya. Jadi menggambar irisan bidang dengan sumbu afinitas. Nah, ini. Jadi pengertian irisan ya. Perhatikan gambar di samping, kelihatan ini ya. Melalui titik PQRST, ya ini. Coba dilihat PQRST. Teman-teman sudah dibaca belum modulnya kemarin? Sudah ya materinya? Sudah apa belum? Ya, Sampun, Nggih, Pak. jadi mungkin Pak. sudah Sampun, dibaca. Pak. Jadi kalau sudah dibaca kan mungkin sudah tidak asing gitu loh ya. Artinya ini sudah memahami gitu ya. Jadi melalui titik P, ini P, Q, R, S, T, ini dibuat bidang alfa. Bidang alfa memotong bidang A, B, C, D, ya, A, B, C, D di titik ini, P dan Q ini, P, Q ini ya, ini. Kemudian memotong bidang A, E, H, D, A, E, H, D di mana ini? K dan R. Maaf, Q dan R ini. Q dan R ini ya. Ini bidangnya kan ini yang diarsir ini ya. Q dan R. Kemudian memotong bidang A, B, F, E. A, B, F, E. Atau A, B, E, F juga boleh ya. A, B, F, E. A, B, F, E ya. Di mana nih? P dan T P ini. dan T, Pak. Nah, ini P dan T. Dante. Oke. Memotong bidang BCSF. BCSF ini di S dan T atau T S dan S dan ini. T. Nah, ini. Serta memotong bidang CDGH atau CDHG ya. Biar urut ya. Mana C? CDHG di R dan S ini. R dan S. Ini. Garis-garis potong ya. QR, QR, kemudian RS, ST, TP, PQ ini membentuk bidang yang disebut irisan ya, atau penampang antara bidang alfa dengan kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Definisi irisan, irisan antara bidang dengan bangun ruang adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh garis-garis potong antara bidang itu dengan bidang sisi dari bangun ruang,
Sehingga irisan itu membagi bangun ruang menjadi dua bagian. Sekarang pengertian sumbu afinitas ya. Perhatikan gambar di atas ya, gambar ini tadi ya. Bidang irisan PQRST berpotongan dengan bidang alas ABCD pada garis PQ. Ya. Garis potong PQ disebut sumbu afinitas atau garis dasar atau garis kolinasi. Ya, coba perhatikan. Jadi bidang PQ irisan PQRST ya. Mana PQRST ini? PQRST ini ya, berpotongan dengan bidang alas ABCD pada garis PQ. Ini ya, ada garis PQ ini. Bidang alas. Nah, garis PQ disebut sumbu afinitas atau garis dasar atau garis koliniasi. Yang paling sering yang familiar itu biasanya memang sumbu afinitas itu ya. Nah, sampai di sini cukup jelas teman-teman? Cukup jelas? Nggih, jelas, Pak. Oke, udah dibaca apalagi ya. Udah dibaca mungkin tidak ada masalah. Sumbu afinitas adalah garis potong antara bidang irisan dengan bidang alas bangun ruang yang diirisnya. Jadi garis potong antara bidang irisan tadi, bidang PQRST tadi ya, dengan bidang alas ABCD ya. Sumbu afinitas terletak pada bidang irisan dan bidang alas. Jadi bidang alas tadi, garis PQ tadi ya. Sumbu afinitas memegang peran penting untuk menyelesaikan gambar irisan suatu bidang dengan bangun ruang. Ya, menggunakan sumbu afinitas dalam menggambar irisan. Yang pertama, aksioma yang diperlukan dalam melukis bidang irisan adalah dua titik ya. Itu menentukan garis. Artinya kalau misalkan ada dua titik dapat dibuat sebuah garis. Garis dapat diperpanjang pada kedua ujungnya. Jadi kalau ada garis maka garis tersebut dapat diperpanjang pada masing-masing ujungnya. Bidang dapat diperluas. Nah, sekarang langkah-langkah ya menggambar irisan dengan sumbu afinitas. Jadi ini penting karena ini sebagai dasar nanti ya, sebagai guidance ya, sebagai dasar, sebagai apa ya, pedoman untuk menggambar bidang irisan ya dengan sumbu afinitas. Yang pertama, pilih dua titik pada bidang irisan yang terletak sebidang pada bangun ruang. Jadi yang pertama itu memilih dua titik ya pada bidang irisan yang terletak sebidang. Jadi teman-teman harus mencari dua titik yang terletak pada satu bidang, pada bidang irisan itu ya. Jadi pada bangun ruang itu teman-teman memilih dua titik yang letaknya sebidang. Tahu sebidang ya? Nanti akan saya beri contohnya ya. Kemudian sebidang itu maksudnya gimana teman-teman? Bisa bayangkan? Iya, Pak, bisa. Kalau ini yang mana yang sebidang nih? PRQ ya. Pilih ya. Jadi P dan Q sebidang enggak kira-kira? R dan Q sebidang enggak? Sebidang, Pak. Nanti pilih itu ya, pilih. Iya. Digebuk tuh. Lukislah garis yang melalui dua titik tersebut. Setelah teman-teman memilih dua titik ya yang terletak pada satu bidang tersebut ya. Jadi memilih dua titik pada bidang irisan yang terletak sebidang pada bangun tersebut.
Kemudian lukislah garis yang melalui dua titik tersebut. Ya, jadi dengan cara dihubungkan ya. Kemudian perpanjang garis-garis pada bidang alas bangun ruang. Jadi selanjutnya perpanjang garis-garis pada alas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah kedua. Jadi selanjutnya perpanjanglah garis ya pada alas bangun ruang. Jadi nanti ada titik di alasnya itu kemudian berpanjang sehingga memotong pada langkah kedua tersebut. Nah, ini ada contohnya. Hubungkan dua titik baru pada bidang alas bangun ruang. Jadi hubungkan dua titik baru pada alas bangun ruang ya. Garis yang diperoleh adalah sumbu afinitas. Lengkapi gambar irisan bidang tersebut. Contohnya ini teman-teman. Lukislah bidang irisan kubus ABCD EFGH yang melalui titik P, Q, dan R. Nah, ini. Langkah pertama, lukislah garis yang melalui titik R dan Q. Ya. Jadi pilih dua titik ya, yang tadi yang sebidang ya. Pada bangun ruang, misalkan pilih ini. Pilih apa teman-teman? Yang pertama, pilih R dan Q. R dan Q ini dipilih. R dan Q. Begitu ya. Lalu dihubungkan, dilukis, diperpanjang sampai sini. Gitu ya. Sampai sini cukup jelas teman-teman? Jelas? Nggih, Pak. Jadi memilih dua titik yang sebidang ini ya. Nggih, cukup jelas, Pak. Selanjutnya perpanjang garis DC sehingga memotong RQ di S. DC ini ya, perpanjang sehingga memotong titik S. Jadi kan perintahnya kan yang C ini kan perpanjang garis-garis ya pada alas bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah kedua. Jadi garis-garis yang ada di alas ya. Jadi yang terletak di alas ya bisa nanti DC atau PT begitu ya. Sesuai dengan langkah-langkah ini. Jadi perpanjang garis-garis, artinya garis-garis yang ada pada bidang alas gitu ya, bangun ruang sehingga memotong garis pada langkah kedua. Garisnya apa saja yang ada di bidang alas ini, teman-teman? DC bisa ya, DC diperpanjang. Terus apa lagi? PT. P. Ya PT ini. Ya, P dan T ini kan P dan bisa ditarik garis lurus ya sehingga bertemu di S. Bertemu di S. P ini diperpanjang. Di titik P ini bisa diperpanjang sampai S. Gitu. Hubungkan dua titik baru pada bidang alas bangun ruang ya. Garis yang diperoleh adalah sumbu afinitas. Nah, jadi ini P ini bisa diperpanjang. Kemudian hubungan dua titik apa? Titik apa kira-kira? Titik apa? T dan S ini. Dan S. Betul. Lukislah garis yang menghubungkan titik P dan S. Sebenarnya sudah tadi saya jelaskan tadi ya. Garis PS memotong BC di T. Ya. PT adalah sumbu afinitas. Ini PT-nya adalah sumbu afinitas ini. Jelas ya? Sudah dibaca mungkin dari tadi ya. Iya, Pak. Oke. Cukup jelas, Pak. Nah, ini tadi mana sumbu afinitasnya? PT, Pak. PT. Kenapa PT? Kenapa kok PT? Karena tadi itu yang bawah alas tadi P-nya dapat dihubungkan dengan akan bertemu dengan DS. Kemudian T-nya tadi
cari titik yang beririsan di alasnya, Pak. Oke. Tadi pengertiannya apa? Sumbu afinitas itu? Sumbu afinitas itu pengertiannya apa tadi? Sumbu afinitas. Garis potong antara bidang irisan dengan bidang alas. Bidang alas. Itu yang paling mungkin perlu diingat ya. Garis potongnya kan ini tadi ya. PT. Bidang irisannya kan bidang apa? PTQR ya. Dengan bidang ABCD. Ya, ini. Dengan bidang ABCD. Jadi perpotongan antara bidang irisan dengan bidang alas inilah yang dinamakan PT ini kan berpotongan ya di PT ini bidang PTQR dengan Iya, Pak. bidang ABCD begitu. Mungkin itu nggih. Nah, ini Iya, tugasnya Pak. tolong dikerjakan. Setelah ini nanti akan saya share di Sunan. Jadi nanti ada apa ya? Videonya juga akan saya share nanti di Sunan. Gitu nggih. Iya, Pak. Matur suwun, Pak. Oke. Untuk teman-teman yang saya segera mengingatkan ya, teman-teman yang mau mengikuti apa KN MIPA begitu, silakan yang lain boleh daftar ya. Kemarin di semester 2 ini baru kalau salah 2 orang gitu. Jadi nanti akan didaftarkan oleh apa fakultas begitu ya atau universitas ya, universitas. Kemarin saya sudah tanya, nanti yang daftarkan nanti dari universitas gitu ya. Itu. Iya, Pak. Nah, tunggu info selanjutnya. Nanti akan diinfokan dari universitas seperti itu ya. Kemarin baru 2, silakan yang berminat untuk cari pengalaman ya. Silakan nanti bisa bergabung begitu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Manji. Sama-sama. Sekali lagi mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Iya, Pak. Sampai ketemu Pak. pertemuan berikutnya. Ini sudah pertemuan Iya. ke-11. Jadi kita tinggal 4 kali lagi. Mungkin untuk tatap maya ya. Nanti sekali was begitu. Cukup sekian nggih. Mohon pamit dulu. Iya, Pak. Tetap jaga kesehatan ya karena di Kudus ini kayaknya Covid anu lagi nih meningkat lagi ini.